Halo, assalamualaikum. Oke, kembali lagi dengan admin Masau di sini. Fans One Punch Man, mari kita berkumpul. Hari ini Mimin akan mereview manga One Punch Man chapter 131 versi Murata Sensei. Ini adalah lanjutan dari anime One Punch Man season 2. Oke, bagi kalian yang belum lihat chapter sebelumnya, silahkan dilihat ya, agar kalian paham. Dan bagi kalian yang hanya mengikuti animenya saja dan tidak ingin terkena spoiler, silahkan close video ini. Setelah sebelumnya Garou bertarung dengan Genos Bang Danbom dan dia dihajar habis-habisan oleh Bang Danbom, lalu dia diselamatkan oleh Phoenix Man dan dibawa ke markas asosiasi monster. Bagaimanakah keadaan Garou? Apakah dia berhasil selamat dari sekaratnya? Mari kita mulai. Oke, di awal scene kita diperlihatkan Garou yang sedang berbaring lemas di atas kasur. Pastinya ini di markas asosiasi monster ya. Karena sebelumnya kan dia dibawa ke markas asosiasi monster oleh Phoenix Man. Dengan kondisi tubuh yang babak belur dan seluruh tubuh dibalut perban kecuali di bagian kepalanya. Di sini sudah terlihat mata kanan Garou yang berwarna merah. Oke, warna mata Garou yang merah ini menandakan awal mulanya perubahan Garou menuju wujud monster. Lalu dia terbangun dan bertanya-tanya, tempat apa ini? Apakah aku selamat? Kemudian dia melirik ke secari kertas yang ada di atas meja, lalu mengambilnya. Dia pun membaca kertas tersebut. Isi kertas tersebut adalah ucapan selamat datang di markas asosiasi monster dan memberitahu bahwa yang telah menyelamatkan Garou adalah asosiasi monster. Maka dia harus membayarnya dengan cara menunggu di dalam kamar tersebut dan jangan berbuat macam-macam. Dan asosiasi monster memperingatkannya agar tidak kabur, karena walaupun dia berhasil kabur, dia hanya akan menjadi buronan para pahlawan. Setelah membaca kertas itu, Garou pun merasa bahwa kertas itu tidaklah penting baginya. Dan dia meremas kertas itu lalu membuangnya. Dia pun segera bergegas mengenakan baju yang telah disediakan oleh asosiasi monster. Ketika dia sedang memakai baju, dia merasa perutnya berat dan kepalanya sakit. Lalu dia memutuskan untuk keluar dari kamar itu. Dan dia berjalan menelusuri saluran pembuangan. Dia berjalan sambil memegangi dinding saluran. Mungkin karena kondisinya masih belum sehat betul. Sambil berjalan, dia mengingat kejadian sebelumnya saat dia sedang bertarung dengan Bang Danbom. Lalu secara tiba-tiba si Elder Centipede pun muncul. Dan dia penasaran dengan kondisi kakek tua itu sekarang. Saat sedang berjalan, dia melihat banyak darah di saluran itu. Dan dia pun merasa mual. Dan karena letak markasnya berada jauh di bawah tanah, sehingga suasananya sangat sunyi. Dan itu membuat telinga si Garou menjadi pengang. Lalu beberapa saat setelah itu, dia menemukan cahaya di ujung saluran. Dan ketika dia hampir keluar dari saluran itu, dia mendengar suara orang yang memohon ampun. Garou pun segera mengendap sambil mengintip. Lalu dia melihat ada sekelompok manusia yang ditangkap oleh asosiasi monster. Saat dilihat dengan jelas, ternyata mereka adalah organisasi Narinki. Sebuah organisasi yang telah disewa oleh ayahnya Waganma untuk menyelamatkan Waganma. Sepertinya ayahnya Waganma salah memilih orang ya. Andai saja dia memilih Saitama untuk menyelamatkan Waganma, pasti akan ketemu dengan mudah. Mereka pun berteriak meminta ampun dan berkata, "Aku tak ingin mati." Walaupun mereka berteriak, tetap saja Gyogoro tidak akan membiarkan mereka bebas begitu saja. Karena mereka telah membunuh 2 anggota asosiasi monster. Lalu seluruh anggota Narinki pun menangis dan melihat ke arah robot di sampingnya. Ternyata dialah yang telah menciduk organisasi Narinki dan membawanya ke hadapan Gyogoro. Lalu Gyogoro merasa kagum pada robot ini dan menanyakan namanya. Di sini digambarkan wujud asli dari robot itu. Namanya adalah Machine God G5. Level bencananya adalah iblis. Dia diutus oleh seseorang untuk membantu asosiasi monster. Lalu robot itu bercerita, ketika dia sedang berjalan menuju markas asosiasi monster, dia melihat sekelompok Narinki. Lalu tanpa aba-aba dan basa-basi lagi,
dia langsung meringkus mereka. Lalu Gyogoro pun merasa penasaran bagaimana dia bisa menemukan persembunyian para monster tanpa tersesat. Dan dia pun ingin berbicara dengan pencipta G5. Namun, belum sempat dijawab oleh G5, dia pun segera mengakhiri perkataannya dan mengucapkan selamat datang kepada sang robot. Kemudian Gyogoro menyadari keberadaan Garou yang sedang menguping mereka. Gyogoro pun langsung mengirim telepati peringatan kepada Garou dan menyuruhnya untuk bersembunyi lebih lama lagi. Garou pun terkejut saat menerima telepati dari Gyogoro. Dia bingung karena ada suara di kepalanya. Shin pun kembali ke pasukan Narinki yang akan dieksekusi. Wajah mereka yang pucat, gemetaran, panas dingin kayak orang yang nahan BAB 3 hari. Berharap mendapatkan balas kasihan. Lalu Gyogoro bertanya kepada seluruh monster yang ada di situ. Harus kita apakan orang-orang ini? Apakah kita bunuh mereka atau kita jadikan monster? Lalu para monster pun berteriak. Bunuh, bunuh. Ada yang berteriak, aku ingin mendengar mereka berteriak. Aku ingin makan daging manusia. Di tengah-tengah kericuhan para monster yang sedang berteriak meminta jatah daging kurban, tiba-tiba saja ada 3 monster yang langsung melompat dan ingin menerkam pasukan Narinki. Rupanya mereka sudah tidak sabar lagi ingin memakan daging manusia. Sontak hal itu membuat para pasukan Narinki yang sedang panik, pucat, gemetaran, panas dalam, sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, menjadi terkejut bukan main. Mereka pun langsung teriak. Lalu ada kejadian yang tak terduga. Ada monster yang menghadang 3 monster tersebut dan langsung mencincang mereka. Bentuk monster ini seperti mumi yang memegang 2 pedang, mengenakan baju daster seperti emak-emak yang sedang belanja. Monster ini bernama Royal Reaper. Sepertinya monster ini tipe monster yang psikopat dan haus darah. Dia sudah tak tahan lagi untuk membunuh pasukan Narinki. Kemudian dia meminta agar dialah yang mengeksekusi para tahanan. Karena dia sudah mencapai batasnya dan jika dia tidak mendengar teriakan mereka, dia bisa gila. Buset, serem banget Dani monster. Garou yang melihat kejadian ini pun menjadi sangat terheran-heran. Jika anggotanya saja sudah sebrutal dan segila ini, bagaimana dengan pemimpinnya? Yang artinya pemimpin asosiasi monster ini sangatlah kuat untuk mengatur orang-orang gila seperti mereka. Bahkan sekelas Elder Centipede pun juga tunduk pada perintahnya. Lalu Shin berpindah. Di sini robot G5 yang sedang berdiri di belakang Royal Reaper. Dia memberi usul kepada para monster. Menurut pengamatannya, baju zirah yang digunakan oleh pasukan Narinki memiliki kemampuan tempur yang sangat hebat, yang mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi setiap baju zirah yang dipakai mereka tidak bisa dipakai oleh orang lain. Jadi si G5 ini menyarankan agar para pasukan Narinki dijadikan sebagai budak untuk melawan para pahlawan. Tetapi si Royal Reaper tidak menyetujui saran tersebut. Dia tetap ingin membunuh mereka. Ketika Royal Reaper ingin menebas mereka, lalu pedangnya pun ditahan oleh cambuk si Doais. Ya, Doais adalah monster seksi. Dia berkata kalau dia akan mendisiplinkan mereka. Di sini diperlihatkan kehebatan Murata Sensei dalam menggambar. Dia menggambar Doais dengan sangat detail. Bahkan celana dalamnya pun ada slatingnya. Mantap betul Murata Sensei ini. Lalu Gyogoro memerintahkan Royal Reaper agar berhenti dan menyerahkan para tahanan ke Doais. Lalu Doais pun mencambuk para tahanan itu. Seketika mereka langsung berubah menjadi budak si Doais. Lalu si Doais pun merasa senang karena dia mendapatkan budak baru. Lalu si robot G5 bertanya pada Gyogoro, apakah membunuh sesama anggota asosiasi monster itu diperbolehkan? Gyogoro pun menjawab, itu merupakan larangan utama, karena itu dapat melemahkan asosiasi monster. Tapi terkadang sulit untuk memaksakan peraturan itu, karena level bencana mereka sama. Tapi mereka tidak ingin anggota lainnya terbawa suasana. Lalu si Royal Reaper mencium ada manusia lain di sekitar situ. Sebenarnya dia sudah menyadari itu sejak tadi. Kemudian Royal Reaper menyuruhnya
untuk keluar dan menunjukkan diri. Lalu tanpa basa-basi, Garo pun langsung keluar dan menunjukkan diri. Emang nyali Garo ini patut diacungi jempol ya, karena menurut Mimin itu tindakan yang sangat berani. Lalu Gyogoro pun menyapa Garo dan menanyakan kabar Garo, seakan dia baru tahu kalau Garo ada di situ. Padahal dia udah sadar dari tadi. Lalu suasana pun menjadi ricuh kembali. Banyak monster yang iri padanya karena Gyogoro mengistimewakannya. Dan Gyogoro pun menyuruh mereka semua untuk diam, karena ada hal penting yang akan dibicarakan. Ketika Garo melihat ke arah Orochi, dia bingung sekaligus takjub. Karena ukuran tubuh Orochi yang super jumbo. Bahkan di sini terlihat ya, kalau Garo dan para monster lainnya cuma segede kukunya Orochi aja. Lalu Garo pun bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Gyogoro pun menjelaskan bahwa sekarang jumlah anggota asosiasi monster ada 500. Sama seperti jumlah pahlawan. Dan jumlah monster yang level bencananya iblis ke atas kurang dari 30. Hal ini karena pertempuran sebelumnya yang menyebabkan banyak monster yang mati. Walaupun begitu, pihak asosiasi monster masih tetap merasa unggul. Wede, belum ketemu si botak. Kalau udah ketemu si botak, bubar dan hitongkrongan monster. Gyogoro menjelaskan lagi, kekurangan anggota asosiasi monster adalah lemahnya rasa solidaritas dan persatuan, serta kepemimpinan yang handal. Lalu Gyogoro menawarkan kepada Garou untuk menjadi eksekutif asosiasi monster dan menjadi tangan kanannya. Karena menurut Gyogoro, asosiasi monster butuh orang yang memiliki pemikiran anti pahlawan dan berani bertarung sendirian meskipun sudah babak belur. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Black Prime yang mendengar hal itu langsung terkejut karena seorang manusia dinilai sangat tinggi sekali dan langsung dipromosikan menjadi anggota eksekutif. Sedangkan banyak anggota asosiasi monster lainnya yang hebat dan tidak dijadikan eksekutif. Tetapi tidak semudah itu Ferguson. Orochi memberinya syarat. Dia harus membawa satu kepala pahlawan siapa saja untuk memastikan identitasnya sebagai monster sesungguhnya. Dan Orochi memberi Garou waktu 1 hari untuk memenuhi syarat tersebut. Lalu secara tiba-tiba datang Phoenix Man dan mengatakan bahwa Feng dan lainnya masih hidup dan Elder Centipede sudah dikalahkan. Garou pun terkejut. Siapa yang bisa mengalahkan monster sekelas Elder Centipede? Tetapi dia tidak mau memikirkannya dan dia pun langsung pergi keluar. Lalu scene pun berganti. Di sini memperlihatkan Wind dan Flame yang sedang bergibah-gibah ria. Ya, Wind dan Flame adalah monster yang berasal dari desa ninja sama seperti Sonic dan Flashy Flash. Tentu saja, bergibah ria itu sangat menyenangkan. Sepertinya mereka berdua tidak terlalu setuju dengan keputusan Gyogoro dan Orochi yang ingin menjadikan Garou sebagai anggota eksekutif. Dan mereka pun mengira bahwa ini semua pasti di luar dugaan Gyogoro. Dalam 2 hari, 2 eksekutif tewas, padahal belum hari pertempuran. 2 eksekutif yang dimaksud adalah Goketsu dan Elder Centipede. Karena hal inilah Gyogoro menawarkan Garou menjadi eksekutif untuk menggantikan posisi mereka berdua dan menambahkan kekuatan tempur saat hari H pertempuran. Lalu mereka membicarakan keadaan Sonic. Mengapa dia tidak datang ke asosiasi monster? Mereka berpikir bahwa tubuh Sonic tidak mampu menerima sel monster. Padahal itu semua di luar dugaan mereka bahwa Sonic telah memasak sel monster yang menyebabkan sel tersebut tidak berfungsi. Lalu scene pun berganti. Di sini diperlihatkan Gyogoro yang sedang berbicara dengan 2 monster, yaitu Royal Reaper dan Good Insect. Gyogoro memerintahkan mereka berdua untuk mengikuti Garou. Apa yang sebenarnya Gyogoro rencanakan? Mengapa dia memerintahkan Royal Reaper dan Good Insect untuk mengikuti Garou? Scene ini sekaligus menutup chapter kali ini.